hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua. Masih bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Potensi tersebut dapat berkembang ketika mendapatkan kesempatan belajar, dukungan dari keluarga, lingkungan yang inklusif, dan juga kepercayaan untuk terus mencoba. Dan mendengar disabilitas bukanlah penghalang untuk berkarya maupun meraih prestasi. Banyak penyandang disabilitas yang mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di berbagai bidang, mulai dari seni, olahraga, akademik, hingga teknologi. Dan mendengar siang hari ini kita akan berbincang bersama seorang siswi berprestasi, penyandang tunarungu yang berhasil mengukir berbagai prestasi. Termasuk diantaranya meraih juara 1 Cipta Komik Strip Digital FLS 3N tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026. Selain itu juga ia aktif dan berprestasi dalam bidang melukis, desain poster, modeling, dan juga dikenal sebagai siswa berbakat. Dan pendengar kita akan berbincang dengan Nabila Yolianda yang merupakan anggota Forkesi Sumatera Selatan sekaligus siswa berprestasi penyandang tunarungu dan juga didampingi oleh Ibunda Adaneli Nurjana yang merupakan anggota Forum Keluarga Spesial Indonesia atau Forkesi Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa pendengar ya. Selamat siang Bu Nelly. Selamat siang Mbak Ega. Selamat siang. Apa kabar Bu Nelly? Alhamdulillah hari ini baik, sehat-sehat. Semoga juga para pemirsa sehat semua dan bahagia selalu. Baik, Bu Nelly sedang bersama dengan Nabila Yolianda juga, yang saat ini sedang berada di sebelah Ibu Nelly nih. Dan mendengar seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 082179279090 serta untuk dialog siang hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan Bu Nelly mungkin sebelum kita berbincang mengenai berbagai prestasi juga yang telah diraih oleh Nabila, mungkin boleh diperkenalkan dulu kepada pendengar kita nih, siapa sih sebenarnya Nabila Yolianda ini? Oke, baik Mbak Ega, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya sedikit ingin memperkenalkan siapa sebenarnya Nabila Yolianda, anak saya. Nabila Yolianda itu adalah anak saya yang kedua. Saat ini dia bersekolah di SLB Negeri Pembina kelas 12. Nah, untuk kelahirannya, kebetulan kelahiran Nabila ini di Pangkal Pinang 10 April 2007. Jadi usianya sekarang sekitar 19 tahun. Untuk aktivitas sehari-harinya karena sudah kelas 12 kita lebih mempersiapkan dia untuk ke akademik, karena insya Allah kalau memang ada waktu, ada ini, dia juga mau, kita kedepannya akan mengarahkan dia untuk mengambil kuliah yang sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan bakat, passionnya seperti apa. Dan untuk sehari-hari juga kita sekarang ini lagi merambah ke dunia atlet ya. Jadi kita mempersiapkan dia untuk
waktu itu dimanfaatkan sebaik mungkin, dan karena sekarang kita sedang mempersiapkan akademik dia untuk kuliah, kita juga mempersiapkan dia untuk menjalani sebagai atlet, dan hari-harinya untuk sekarang ini latihan atlet, tenis meja dan juga catur, seperti itu Mbak Ega. Baik, berarti sekolah di SLB Pembina ya Ibu ya? Iya, betul. Ini alamatnya di mana Bu, SLB Pembina? SLB Pembina itu alamatnya di Kebun Bunga, kilometer 9. Oh, kilometer 9. kilometer Untuk 9. Ibu dan Nabila tinggalnya di daerah? Kalau kita tinggalnya di daerah dekat sini juga, kilometer 6, di gitu. Jalan Peternakan. Oke, baik. Kalau Bu Nelly sendiri saat ini kegiatannya apa nih Bu? Hanya mendampingi Nabila? Kalau saya kegiatannya istilahnya kata orang Palembang pengacara ya, pengangguran, banyak acara. Jadi karena anak saya memiliki keistimewaan, jadi sekarang ini saya tidak bekerja secara formal. Jadi kebetulan saya itu mendirikan bimbel dan juga sanggar untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena dulu waktu Nabila zaman masih SD dan sering ikut lomba, ada beberapa permintaan dari teman-teman, orang tua, kenapa mama nggak buat ini juga untuk anak-anak kami, seperti itu. Jadi saya ada sanggar mewarnai, menggambar, melukis untuk anak berkebutuhan khusus, juga untuk umum ya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan hari-hari lainnya saya lebih banyak beraktivitas mendampingi Nabila, baik itu sekolah, dia latihan, seperti itu. Kalaupun misalnya ada permintaan dari perusahaan atau misalnya itu, baru saya dampingi. Jadi hari-hari saya hanya sebatas itu aja sekarang itu. Baik Bu Nelly. Bu Nelly, kalau boleh cerita nih Bu, sejak kapan Ibu tahu kalau Nabila ini ya termasuk anak tunarungu, juga didiagnosis oleh dokter mungkin Ibu? Oh, kalau untuk dulu awalnya ketika saya hamil itu sekitar 4-5 bulan itu saya didiagnosa terkena virus rubella sama dokter. Cuman waktu itu kita kan masih awam ya, jadi berusaha untuk supaya janin kita atau bayi kita nanti sama kayak anak-anak atau bayi-bayi lainnya normal untuk kelahirannya. Tapi karena ada takdir, kita nggak tahu kan ya, sekitar umur 1 bulan itu dia terkena malaria. Kebetulan terkena malaria, panas tinggi, jadi kita sudah berobat. Tapi karena saya juga awam ya waktu itu, dokter menyarankan untuk tes ya, karena kebetulan waktu itu ada benda jatuh, dia tidak mendengar ya, jadi menyarankan supaya tes biar anak ini diagnosanya atau ada apa, dan tidak ada apa-apa, seperti itu. Jadi kita memastikannya waktu itu umur dia sekitar 3-4 tahun, kita bawa ke Jakarta ya, cek darah di salah satu rumah sakit di Jakarta, dan waktu itu dokter mendiagnosa bahwa pendengarannya itu termasuk golongan tuli berat. Jadi waktu itu saya menerimanya sedikit bingung ya, anak ini nantinya mau seperti apa. Tapi alhamdulillah dokter menyarankan ibu nggak apa-apa, katanya jalani saja, nanti anak ini bisa sekolah, bisa juga berkegiatan, berprestasi seperti anak-anak lainnya. Ibu hanya